Ini adalah janji Bung Karno kepada bangsa Aceh. Kita seringkali antipati terhadap rakyat Aceh karena sampai hari ini ingatan tentang separatis GAM dan tuntutan merdeka dari Indonesia itu masih jelas teringat. Ditambah lagi dengan Aceh dianggap berbeda karena menerapkan syariat Islam. Namun kita perlu memahami sejarah agar kita lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal demikian. Indonesia mulai kewalahan ketika menghadapi agresi militer dari Belanda. Kemudian Bung Karno melihat Aceh sebagai salah satu basis kekuatan yang bisa diajak bekerja sama. Pada tahun 1948, Bung Karno berkunjung ke Aceh dan kemudian disambut gagap gempita oleh rakyat Aceh dan juga tokoh-tokoh Aceh. Kemudian Bung Karno sengaja menemui salah satu tokoh atau pemimpin bangsa Aceh, yaitu adalah Daud Berueh. Bung Karno memanggil Daud Berueh dengan panggilan kakak sebagai panggilan akrab di antara mereka, dan terjadi percakapan di antara mereka yang kurang lebih isi percakapannya seperti ini. Saya meminta bantuan kepada kakak agar rakyat Aceh turut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, ucap Bung Karno kepada Daud Berueh. Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan senang hati memenuhi permintaan itu jika yang dimaksud adalah perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, agar jika ada di antara kami yang terbunuh, maka itu berarti mati syahid. Kakak, memang itulah yang saya maksudkan, perang seperti itulah, perang seperti yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terkenal dari Aceh. Perang tak kenal mundur, perang dengan semboyan, merdeka atau syahid. Mendengar penjelasan dari Bung Karno, Daud Berueh kemudian berkata, jika memang seperti itu, pendapat kita telah bertemu. Tapi bolehkah saya memohon agar kelak jika perang ini usai, rakyat Aceh diperbolehkan untuk menjalankan syariat Islam di daerahnya. Begitu permintaan Daud Berueh. Kemudian dijawab oleh Bung Karno, mengenai hal itu kakak tidak usah khawatir, 90% rakyat Indonesia itu beragama Islam. Daud Berueh kemudian memohon agar diberi jaminan dengan menyodorkan secari kertas dan meminta agar Bung Karno mau membuat bukti tertulis di atas kertas itu. Lalu mendengar permintaan itu, Bung Karno justru terisak tangis dan berkata, jika seperti itu tidak ada gunanya menjadi presiden jika tidak dipercaya. Bukannya kami tidak percaya, saudara presiden, ini sekedar menjadi tanda yang dapat kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang nanti akan diajak berperang. Wallahi, kata Bung Karno, kepada rakyat Aceh nanti akan diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Melihat Bung Karno terisak tangis dan bersumpah atas nama Allah, Daud Berueh kemudian tidak sampai hati, terus mendesak agar Bung Karno mau memberikan bukti tertulis di atas kertas itu. Dan saat itu juga Daud Berueh bersama rakyat Aceh kemudian menjadi barisan pendukung Bung Karno untuk mempertahankan kemerdekaan. Bung Karno kemudian diminta untuk menyebutkan kepentingan apa yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia memiliki kapal udara agar bisa membangun pertahanan dan mempererat hubungan antara pulau-pulau. Begitu ucap Bung Karno. Rakyat Aceh kemudian menyumbangkan uang mereka, mencopot emas mereka, kemudian disumbangkan yang kelak akan digunakan untuk membeli pesawat terbang. Lalu terkumpullah sekitar 120.000 strike dollar dan 20 kg emas dari rakyat Aceh. Pesawat pertama pun kemudian dibeli dan diberi nama RI-001 Selawah. Selawah ini adalah nama salah satu gunung di Aceh sebagai bentuk penghargaan kepada rakyat Aceh yang telah menyumbangkan uang untuk dibelikan pesawat. Saking cintanya rakyat Aceh pada Bung Karno, bahkan pada saat Monas dibangun, seorang pengusaha dari Aceh itu sampai menyumbang 28 kg emas untuk pembangunan Monas. Namun kemudian Soekarno tidak menepati janjinya untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Kemudian status Aceh sebagai provinsi dibubarkan, lalu hanya menjadi keresidenan dan bergabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Inilah yang kemudian membuat marah dan kecewa rakyat Aceh. Mereka merasa dikhianati. Bahkan setelah berulang kali memberikan kecaman kepada Bung Karno, Daud Berueh yang akhirnya patah arang memilih untuk bergabung menjadi bagian dari DII-TII sebagai bentuk perlawanan atau bentuk kekecewaan terhadap Bung Karno. Setelah sekian tahun melakukan pemberontakan bersama DII-TII, akhirnya Daud Berueh mau juga diajak berunding. Lalu Daud Berueh turun gunung dan diadakanlah negosiasi bersama rakyat Aceh yang akhirnya kemudian ditetapkanlah Aceh sebagai daerah istimewa. Pasang surut hubungan Aceh dan pemerintahan pusat memang terjadi sejak awal kemerdekaan. Bahkan dinamika itu juga berlanjut sampai Orde Baru yang akhirnya menimbulkan sebuah gerakan yang kita kenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sebuah pemberontakan yang akhirnya melahirkan luka, tidak hanya trauma bagi rakyat Aceh, tapi juga seluruh rakyat Indonesia.